Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mama Dumpling di channel Curga Official. Nah, terima kasih untuk teman-teman sahabat semua yang sudah bersedia mengeklik videoku. Nah, lanjut aja, langsung aja ke ceritanya. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menceritakan tentang teror yang terjadi di rumahku. Nah, kejadian ini berawal pada tahun 2017 silam. Nah, pada tahun 2017 silam itu aku kebetulan barusan pindah dari rumah kontrakan, karena memang aku selama ini tuh pindah-pindah ya sahabat semua. Aku pindah kontrakan dari umurku 2 tahun itu sudah sebanyak 17 kali sampai sekarang usiaku itu di usia 25 tahun. Nah, pada waktu itu 2017 silam itu aku kebetulan pindah dari rumah kontrakan orang tuaku, kemudian aku pindah ke rumah nenekku. Nah, rumah nenekku ini ada di salah satu wilayah, salah satu kampung yang terletak di pusat kota Yogyakarta. Nah, kebetulan karena nenekku ini tinggal sendirian, udah ditinggal meninggal sama kakekku, akhirnya aku memutuskan untuk pindah di rumah nenekku. Nah, pada waktu awal aku pindah tahun 2017 awal, sekitar bulan Mei, nah itu aku biasa aja nih sahabat semua, aku biasa aja, aku merasa tidak ada sesuatu yang aneh gitu. Karena memang kebetulan rumah nenekku ini adalah rumah jadul, rumah lama, rumah apa ya teman-teman, kalau dibilang tuh rumah kayak rumah lawas gitu. Jadinya bangunannya itu juga bangunan lama, kemudian lantai tehelnya juga masih lama kayak gitu. Nah, kebetulan aku pindah itu aku nggak ngasih tahu banyak orang, aku cuma ngasih tahu ke 2 orang temanku. Yang pertama itu teman SMP ku, sahabatku dari SMP, dan yang satunya lagi adalah temanku di kuliah, dan dia tuh baru banget kenal sama aku gitu. Karena pada waktu 2017 tuh awal banget aku masuk kuliah di salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Nah, pada waktu itu aku merasa ada yang aneh gitu ketika aku awal pindah ke rumah nenekku. Aku sempet pindah-pindah selama 3 hari ya sahabat. Jadi aku tuh pindah-pindahin barangku dari rumah kontrakannya ibuku ke rumah nenekku ini 3 hari berturut-turut gitu kan. Aku naik motor, barangku juga terlalu banyak, jadi aku cicil aja pelan-pelan gitu. Nah, pada hari kedua waktu aku mau ngangkat lemari, aku dibantu sama ibuku gitu buat pindah lemari itu ke dalam rumah nenekku gitu. Nah, ketika aku memindahkan itu, seketika aku sama ibuku itu langsung merasa ada sesuatu yang gak beres. Nah, aku mencium bau amis banget, bau amis yang sangat menyengat di hidungku. Dan kemudian ibuku pun sampai mengalami muntah-muntah. Awalnya ibuku ini nggak sakit ya sahabat semua, jadi sehat aja nggak apa-apa. Dan ibuku juga merasa mencium hal yang sama, dan karena memang ibuku tuh sensitif di bagian penciuman, akhirnya ibuku mengalami muntah-muntah yang bisa dibilang cukup parah. Nah, aku akhirnya memutuskan untuk istirahat lebih dulu sebelum akhirnya lanjut buat pindah-pindah lagi. Nah, waktu itu ibuku merasa ada yang aneh dari rumah nenekku ini. Nah, akhirnya ibuku bilanglah sama nenekku bahwasanya mencium bau nggak enak, bau amis, baunya tuh anyir gitu sahabat. Jadi baunya anyir seperti darah, seperti campur dengan nanah, kemudian campur-campur dengan bau-bau busuk lainnya gitu. Pokoknya itu baunya tuh bau banget yang bener-bener sampai membuat kita itu nggak nafsu makan. Nah, akhirnya nenekku bilang, sebelum kalian pindah ke sini, sebelum aku pindah gitu, nggak ada kayak gitu. Jadi nenekku tuh bilang nggak pernah ada hal-hal mistis lainnya, atau mungkin karena memang nenekku itu kurang sensitif atau gimana. Nah, kebetulan memang aku dan ibuku ini adalah seseorang yang peka banget gitu terhadap hal-hal yang biasanya terjadi di luar nalar manusia gitu teman-teman. Terkadang kesannya seperti halusinasi, tapi kita udah cek, ternyata kita nggak ngalamin halusinasi itu, dan ternyata bener aja beberapa orang yang lewat di depan rumah nenekku ini juga mengalami hal yang sama. Nah, salah satunya adalah pedagang bakso sebelah rumah nenekku nih. Dia berkata, seorang bapak ini berkata bahwasanya, Mbak, apa ada kucing mati atau ada tikus mati di rumah? Kenapa kok baunya anyir banget? Atau mungkin habis motong ayam, nyembelih ayam atau hewan lainnya buat disembelih katanya. Nah, akhirnya aku berkata, enggak Pak, tapi kebetulan tadi aku dan ibuku juga mencium bau yang sama. Nah, akhirnya Pak
salah satu penjual bakso ini, karena ada 3 penjual bakso ya teman-teman. Nah ini menanyakan kepada 2 orang temennya yang juga setiap mau berangkat kerja, berangkat jual bakso itu lewat depan rumahku, dan ternyata bener aja mereka mencium juga bau yang sama. Bahkan salah satu di antara mereka ada yang habis itu memutuskan untuk nggak jualan lagi lewat depan rumahku gitu, lewat depan rumah nenekku ini, akhirnya memilih jalan lain gitu kan. Nah ya udah, akhirnya aku merasa penasaran, aku menghubungi salah satu guruku waktu di SMA. Nah aku tuh punya guru SMA gitu ya teman-teman dulu waktu itu gitu kan. Kebetulan aku juga baru fresh graduation banget, lulus dari situ, dari SMA. Akhirnya aku bertanyalah kepada guruku ini bahwasanya aku mencium bau seperti ini, itu bau apa ya, kok seperti enggak apa namanya, baunya seperti nggak asing, seperti sebelumnya aku pernah mencium, tapi aku tuh lupa sahabat. Jadi aku lupa apa yang aku cium itu. Nah akhirnya guruku tadi bilang, kalau kamu memang penasaran, coba nanti jam 12 malam kamu bangun ya, kamu lihat ke belakang gitu. Jadi aku disuruh untuk ke belakang. Nah di belakang itu kan di rumah nenekku ya, ya sahabat, itu ada dapur, kemudian ada tempat jemuran, dan ada gudang. Nah aku disuruh dilihat yang gudang itu, posisinya letaknya paling belakang, di bagian belakang rumah. Dan karena memang kebetulan rumah nenekku ini adalah rumah jadul tadi teman-teman, sahabat semua, rumahnya rumah lama, jadinya tuh vibes-nya itu terasa banget, horor mencekamnya itu, karena dibarengin juga dengan lampu yang agak remang-remang. Kemudian nenekku yang juga kalau tidur tuh kadang suka nggak denger apa-apa gitu loh sahabat. Jadi misalnya aku buat gerakan apapun tuh jarang banget nenekku ini terdengar gitu bangun, saking pulesnya ya, bener-bener pules banget nih. Nah terus akhirnya bener aja jam 12 malam aku memutuskan untuk melihat ke belakang. Nah ketika aku melihat ke belakang, aku sontak kaget sahabat, aku bener-bener kaget banget. Aku melihat ada sosok manusia gitu ya, sosok orang, sosok makhluk halus berdarah-darah, laki-laki. Kemudian dia itu mengeluarkan nanah gitu dari mulutnya, dan badannya dipenuhi dengan bintik-bintik, kayak benjolan-benjolan gitu hampir seluruh badannya, tapi berdarah-darah gitu. Nah terus dia melihat ke arahku, dan aku langsung merasa takut gitu kan, merasa itu apa kok kayak gitu bentuknya gitu kan. Aku baru pertama juga melihat sosok seperti itu, sebelumnya belum pernah nih aku lihat kayak gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan buat menghubungi guruku tadi. Aku bilang, "Pak, ini gimana Pak, kok aku melihat seperti ini gitu." "Coba kamu tanyain aja," kata guruku tadi. "Kamu tanyain aja dia tuh siapa, datangnya dari mana, terus emang kamu punya salah apa gitu." Terus aku yang awalnya penuh dengan ketakutan dan aku juga campur rasa jijik, akhirnya aku memutuskan memberanikan diri untuk bertanya kepada si sosok ini. Nah sosok ini dia berkata bahwasanya dia ini disuruh oleh seseorang yang kebetulan pada saat itu ternyata mencintai ayahku. Nah jadi ayahku dan ibuku ini sudah berpisah ya teman-teman, sahabat semua, sudah bercerai. Mereka itu bercerai di tahun 2013, dan ternyata selama dari perceraian orang tuaku ini, ayahku ini disukain oleh seorang perempuan. Nah seorang perempuan ini ternyata mencintai ayahku, tapi sepertinya agak-agaknya itu terlalu terobsesi gitu ya teman-teman. Jadi dia takut kehilangan ayahku, dia sudah menikah gitu dengan ayahku, tapi dia merasa mungkin kurang pede, entah kurang gimana, akhirnya membuat rumah nenekku ini seperti dihantui supaya aku nggak betah gitu, katanya si makhluk ini, sosok ini. Nah sosok ini bilang bahwasanya aku di sini tuh nggak mengganggu kamu, aku hanya diutus sama si dia ini, si perempuan ini, untuk membuat supaya rumah nenek kamu ini nggak didatengin sama wanita lain gitu yang disukai juga, yang dulu pernah disukai sama ayahku, dan begitu juga sebaliknya, si wanita lain ini pernah menyukai ayahku. Nah akhirnya wanita ini panik dan ingin membuat rumah si nenekku ini supaya nggak didatengin sama mantan-mantannya atau cewek-cewek yang disukain sama si ayahku dulu, atau gitu juga sebaliknya. Nah akhirnya aku bilang, "Tapi mohon maaf ya, aku bukannya tidak menerima titah dari si
apa ya, dari tuan kamu gitu, tapi aku merasa terganggu kan aku juga bisa mencium aromamu, dan beberapa orang juga sudah merasa kurang nyaman. Nah gimana kalau misalnya kamu tuh pergi dari sini aja, aku bilang gitu. Awalnya dia nggak mau, sahabat, dia nggak mau, dia tidak mau untuk meninggalkan rumah ini karena titah dari si tuan ini tadi, dari si perempuan ini tadi. Nah akhirnya si makhluk ini aku ajak gitu ya temen, aku ajak pergi, aku ajak keluar, dan dia mau dengan segala keterbatasanku juga, dan rasa perasaan yang aku jijik dan lain sebagainya tuh aku singkirkan jauh-jauh dulu, aku singkirkan jauh-jauh. Nah akhirnya si makhluk ini dia mau pergi, tapi dengan satu syarat. Dia mengatakan bahwasanya dia itu sudah punya jodoh gitu ya, sahabat. Dia punya seseorang gitu, makhluk lain gitu, makhluk goib juga, itu yang dia sukai di sekitar rumahku. Jadi dia bilang ketika nanti dia tuh akhirnya mau bertemu dengan si kekasihnya ini, ya dibolehkan gitu buat mampir ke rumahku. Jadi sampai sekarang pun itu terkadang masih sering banget tercium bau amis, sahabat, di rumah nenekku ini. Jadi ketika dia datang itu sudah pasti baunya tuh amis banget. Nah tapi akhirnya dia ini memutus kontrak dengan tuannya, karena memang dirasa tuannya juga tidak memberikan imbalan yang sesuai dengan harapan dia atau dengan konsekuensi di awal itu tidak ditepati. Akhirnya dia sudah tidak lagi bekerja dengan si tuan ini. Nah akhirnya dia bercerita pada aku juga, mengatakan bahwasanya dia ini dengan kekasihnya tadi yang tinggal di sebelah rumahku ya teman-teman, sebelah rumah nenekku ini, mau pindah tempat gitu. Dia mengatakan pingin pindah ke suatu lokasi, ke suatu tempat yang lebih nyaman buat mereka berdua tinggal. Nah aku juga sempat berpikir, ya ternyata makhluk goib, makhluk-makhluk astral di sekitar kita ketika jatuh cinta sama dengan kita ya sahabat. Jadi sama-sama bucin, sama-sama suka apa ya, berpikir kadang di luar nalar, terus kadang nggak mau diganggu dan lain sebagainya. Ternyata mereka juga sama dengan kita gitu, nggak mau diganggu. Nah kebetulan ternyata si makhluk goib ini, si makhluk astral ini, dia juga memutuskan untuk uh, membantu gitu ya. Jadi dia tuh suka membantu ketika ada orang yang digangguin gitu, sahabat, di misalnya di jalan kayak gitu. Nah dia bercerita ketika sebelum dia ke rumah nenekku ini untuk ngapelin si kekasihnya tadi, dia mengatakan bahwasanya dia habis saja menolong kakek-kakek gitu. Dia tukang beca. Nah dia itu ngalami sesak nafas. Nah akhirnya si makhluk ini meminta bantuan secara apa ya, secara pokoknya didorong gitu, jadi menimbulkan hasrat kepada orang lain untuk melihat ke arah becak si kakek ini tadi. Nah akhirnya beberapa orang tadi tahu bahwasanya si kakek ini mengalami sesak nafas dan akhirnya butuh bantuan. Nah akhirnya sebelum dia berangkat ke rumah nenekku, dia membantu si tukang becak tadi dengan cara ya memberikan sinyal hasrat kepada orang yang di sekitar tukang becak tadi untuk melihat ke arah tukang becak itu. Nah ya alhamdulillah kakek tukang becak ini bisa tertolong, dan aku juga senang banget dengan perilaku ya teman-teman, dengan perilaku dan juga hal yang dilakukan oleh si makhluk ini. Nah makhluk ini nih kebetulan tidak mau dikatakan namanya, tidak mau disebutkan namanya. Jadi maaf banget, di video kali ini aku nggak bisa nyebutin namanya itu siapa. Nah karena memang yang bersangkutan juga nggak mengizinkan aku untuk menyebutkan namanya itu siapa kepada kalian semua. Nah karena kenapa? Karena kan ya setiap dari kita aja butuh privasi ya teman-teman. Nah mereka juga nih sama dengan kita, jadi mereka juga butuh privasi sama dengan kita. Nah ya kita juga harus bisa menghargai meskipun beda alam, beda situasi, beda apa ya, beda sebutan makhluk juga. Kita nih makhluk nyata dan mereka makhluk goib gitu, tapi kita tetap aja harus menjaga privasi mereka gitu. Jadi ya sahabat semua, yang mau aku tanamkan nih di poin ini gitu ya, di video kali ini nih aku memberikan pesan moral bahwasanya ketika kita mencintai seseorang janganlah berlebihan, kemudian jangan sampai menghalalkan segala cara, jangan sampai menggunakan cara-cara yang tidak tepat, terus juga jangan
memiliki prasangka gitu ya, yang tidak-tidak kepada orang yang kita tidak tahu asli sifatnya itu seperti apa. Nah, mungkin teman-teman di video kali ini aku cukupkan di part ini. Kita next time akan lanjut ke video berikutnya. Salam dari aku, Mama Dumpling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.